Halo, selamat datang di Papa Alpha Channel. Hari ini kita akan membahas sistem aplikasi restoran. Jadi ini adalah tampilan dari login sistem aplikasi restoran, yang dimana sistem aplikasi restoran ini memiliki 4 jenis login. Uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, login sebagai admin. Yang kedua, login sebagai kasir. Ketiga, login sebagai waitress. Dan yang terakhir adalah login sebagai kitchen atau di bagian dapur. Baik, kita akan membahas satu persatu untuk jenis login tersebut. Yang pertama kita akan membahas jenis login admin. Ini merupakan tampilan beranda sistem aplikasi restoran untuk login sebagai admin. Tandanya di mana? Ada di sebelah kanan atas. Nah, ini merupakan informasi bahwa kita sudah login sebagai admin di sistem aplikasi restoran ini. Menu apa saja yang ada pada sistem restoran untuk login sebagai admin ini? Kita cek di sebelah kiri, ada menu master, ada menu penjualan, ada menu retur, dan yang terakhir itu adalah menu laporan. Pada menu master terdapat submenu. Yang pertama ada data toko, data karyawan, data user, data jenis menu, dan yang terakhir itu adalah data menu. Submenu pada menu penjualan itu terdiri dari data penjualan dan input penjualan. Untuk yang menu retur terdiri dari data retur dan input retur penjualan. Yang terakhir untuk menu laporan terdapat submenu history, data rekap harian, yang terakhir itu ada data log user. Khusus pada submenu history terdapat data laporan penjualan. Baik, kita akan membahas satu persatu menu yang terdapat pada sistem aplikasi restoran untuk login sebagai admin. Untuk yang di master, kita akan membahas submenu toko. Berikut adalah tampilan dari submenu data restoran, yang dimana di sini berisikan informasi data restoran atau nama restoran kalian. Misalnya contoh adalah nama restorannya adalah Restoran Coba. Ini wajib kalian isikan karena ini nanti akan tampil di struk atau nota penjualan restoran kalian. Selanjutnya kita masuk ke dalam submenu data karyawan. Berikut adalah tampilan dari submenu data karyawan, yang dimana nanti di sini merupakan daftar nama karyawan yang bekerja di restoran kalian. Kita berikan contoh adalah sebagai berikut. Ada nama karyawan untuk di bagian dapur. Nama karyawannya itu contoh bagian dapur, waiter restoran, kasir restoran, admin restoran. Bagaimana caranya kita ingin menambahkan data karyawan? Caranya itu adalah di pojok kanan atas ada tombol create new. Nah, ini tampilan dari input karyawan kalian. Misalnya contoh adalah nama karyawannya Arya. Tanggal lahir, misalnya contoh seperti ini, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Contoh A, kemudian nomor teleponnya adalah contoh seperti ini, gaji pokok misalnya tanggal masuknya itu adalah 1 Agustus misalnya. Kemudian setelah semua field ini berisi, selanjutnya kalian menekan tombol submit. Maka dari itu, data nama karyawan yang tadi kalian sudah inputkan atas nama Arya, otomatis dia terdaftar pada submenu data karyawan sebagai berikut. Nah, ini merupakan data nama karyawan yang tadi sudah kita input yang bernama Arya. Selanjutnya kita akan membahas submenu data user. Berikut adalah tampilan dari submenu data user, terdiri dari nama karyawan, hak user, username, dan ada action. Yang dimana ini merupakan pembagian hak user untuk karyawan kalian yang bekerja di restoran. Misalnya si A dia bekerja di bagian dapur, maka dari itu hak user yang diberikan itu adalah login sebagai dapur atau kitchen. Oke, baik. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk menambahkan data user yang baru, kita klik pojok kanan atas yaitu create new. Pilih nama karyawan. Contohnya adalah Arya. Karena yang tadi Arya itu kita inputkan sebagai data karyawan. Misalnya contoh Arya ada di bagian kasir misalnya. Maka dari itu, hak user yang didapatkan Arya adalah
hak user sebagai kasir. Username-nya contohnya seperti berikut, Arya Kasir. Field sudah diisikan, selanjutnya tekan tombol submit. Oke. Maka dari itu akan update submenu dari user adalah Arya, yang dimana posisi dia bekerja di restoran kalian adalah sebagai kasir. Hak usernya otomatis adalah sebagai kasir. Maka dari itu Arya sudah bisa login sebagai kasir dengan menggunakan sistem aplikasi restoran ini. Selanjutnya kita akan membahas submenu data jenis menu. Berikut tampilan dari submenu data jenis menu, yang dimana di sini merupakan pembagian jenis menu yang ada atau yang dijual di restoran kalian. Contoh misalnya jenis menu minuman, jenis menu makanan. Mungkin ada misalnya keripik contoh ya, walaupun keripik itu termasuk makanan, tapi ini contoh saja. Kemudian diklik submit, maka dari itu akan muncul data jenis menu yang baru di restoran kalian adalah keripik. Sangat mudah sekali. Selanjutnya untuk yang terakhir itu ada submenu data menu. Nah, ini merupakan tampilan dari data menu, yang dimana jelas sekali ini menu yang kalian jual di restoran kalian. Seperti contoh di bawah ini ada nasi goreng dan nasi putih. Misalnya di tempat kalian ada menjual capcay, misalkan dari itu sangat mudah. Kita create new. Kode menunya ini bebas, kalian terserah mau buat apa. Misalnya capcay 001. Nama menunya adalah capcay. Harga pokok katakanlah 8.000, dijual 10.000. Jenisnya adalah makanan misalnya. Apakah capcay yang dijual di restoran kalian masih tersedia? Kalau misalnya masih tersedia, di checklist tersedia. Kalau misalnya habis, di checklist habis. Kemudian setelah itu ditekan tombol submit. Oke. Apabila sudah menekan tombol submit, maka dari itu jenis menu yang kalian baru inputkan adalah capcay akan muncul di tampilan dari data menu. Nah, sebagai berikut. Dengan kode menu capcay 001, nama menunya capcay, jenis menunya itu adalah makanan, harga pokoknya 8.000, kemudian harga jualnya adalah 10.000. Sangat mudah sekali untuk menambahkan jenis menu di sistem aplikasi restoran ini. Selanjutnya kita akan membahas menu penjualan, yang dimana menu penjualan ini terdapat data penjualan dan input penjualan. Yang pertama kita bahas adalah submenu input penjualan. Ini merupakan tampilan dari input penjualan, itu ada nama customer dan nomor meja. Nama customer di sini misalnya contoh adalah Surya, nomor meja 11 misalnya, kemudian submit. Ini merupakan inputan penjualan atau yang diorder oleh Surya. Selanjutnya kita akan mencari atau searching menu yang ingin dipesan oleh Surya. Di sini terdapat capcay, nasi goreng, nasi putih. Yang dibeli oleh Surya adalah misalnya contoh nasi putih. Kemudian selanjutnya itu adalah capcay. Kemudian submit. Maka dari itu ini akan muncul draft pemesanan dari Surya. Capcay sebanyak 1, nasi putih sebanyak 1. Ini adalah total belanja dari Surya, yaitu 14.000. Namanya Surya, untuk nomor meja 11. Selanjutnya kita akan memproses pembayaran pemesanan yang dilakukan oleh Surya. Bayar dengan metode cash, nominal pembayaran katakanlah 20.000. Nah, ini merupakan tampilan checkout-nya. Ada total 14.000. PPN 10%, harga plus PPN, pembulatan, dan ini adalah total dari belanja Surya. Kemudian disubmit. Ini muncul invoice penjualan. Untuk nge-print invoice ini sangat mudah sekali. Ada tombol print di sini. Dan ini adalah tampilan dari nota penjualannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas submenu data penjualan. Submenu data penjualan akan menampilkan penjualan per hari ini yang dilakukan atau yang terjadi di restoran kalian.
Selanjutnya kita akan membahas submenu yang ada di menu retur. Ada data retur dan ada input retur penjualan. Kita akan bahas input retur penjualan. Ini merupakan tampilan dari input retur penjualan. Ada kode penjualan, ada tanggal penjualan, ada nominal penjualan, ada keterangan. Nah, ini merupakan input retur penjualan yang dimana misalnya seperti contoh atas nama Surya tersebut, dia membeli nasi dan capcay. Cuman ada kesalahan, ternyata customer atas nama Surya ini dia ingin membeli nasi goreng. Maka dari itu, untuk mengembalikan menu yang sudah keluar, kalian harus mencatatnya di input retur penjualan atas nama Surya, kemudian di action submit. Setelah submit, otomatis input retur penjualan tersebut masuknya ke dalam submenu data retur, yang dimana terjadi pengembalian barang yang dilakukan oleh customer dengan pembelian barang sebelumnya, karena dia ingin menggantikan nasi biasa menjadi nasi goreng. Seperti itu contohnya. Selanjutnya kita akan membahas submenu yang ada di menu laporan. Pertama kita akan membahas history. Di sini ada data laporan penjualan. Ini merupakan tampilan dari data laporan penjualan, yang dimana ini bisa di set untuk tanggalnya. Kita ingin setting tanggal sebagai berikut. Misalnya contoh dari tanggal 7 sampai tanggal 10 misalnya. Kemudian di submit. Ini merupakan tampilan dari hasil data laporan penjualan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Agustus. Ada customer kalian yang berbelanja, itu ada namanya Dharma, ada namanya Adi, dan ada yang namanya Adi, dengan total penjualan yang berbeda tentunya. Nah, ini merupakan tampilannya. Jadi dalam 3 hari ada satu customer per harinya yang berbelanja di restoran kalian. Selanjutnya kita akan membahas submenu data rekap harian. Data rekap harian itu bisa di set. Misalnya kita ingin melihat data rekap harian di tanggal 8 misalnya. Kemudian di submit. Maka dari itu akan muncul rekap data harian sebagai berikut. Jadi, untuk tanggal 8 tidak ada transaksi yang terjadi di restoran kalian. Di mana melihatnya? Bisa dicek di sisi sebelah kanan ini. Ini angkanya 0 semua. Coba kita cari yang ada angkanya. Tanggal 7 misalnya. Nah, pada tanggal 7 Agustus, untuk rekap data harian, terdapat transaksi yang terjadi di restoran kalian. Jadi, ada transaksi sebesar 26.400. Tentunya, rekap data harian ini bisa kalian print sebagai pencatatan hard copy kalian. Ini merupakan print out rekap data harian. Selanjutnya, kita akan membahas submenu data log user. Submenu data log user ini berfungsi sebagai menampilkan aktivitas apa saja yang dilakukan pada sistem aplikasi restoran ini. Jadi kalian tahu yang login sebagai kasir apakah sudah bekerja dengan benar dan sesuai dengan arahan dan fungsinya. Begitu juga untuk bagian kitchen atau dapur, bagian waitress dan admin juga bisa dicek untuk tanggal 10 Agustus. Ini merupakan tampilan data log user yang dimana terjadi rekaman aktivitas yang dilakukan oleh nama karyawan atas nama contohnya adalah admin restoran. Jadi dia menginputkan retur penjualan, input tabel menu, input tabel jenis menu, keripik, input tabel user, yang terakhir itu adalah input tabel karyawan atas nama Arya beserta tanggal log dan waktunya. Sangat mudah sekali dan kalian bisa melihat secara detail apa saja yang dilakukan oleh karyawan kalian melalui data log user ini. Jadi itu tadi kurang lebih pembahasan mengenai sistem aplikasi restoran untuk login
sebagai admin. Selanjutnya, kita akan membahas login sebagai kasir.